Salam, selamat pagi. Selamat bertemu dalam pertemuan singkat renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk dapat kita bukan hanya merenung firman Tuhan, tetapi saya percaya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan dan diteguhkan, dan kita mempunyai satu pandangan atau perspektif tentang keberadaan kita dan keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Setiap pagi saya bangun, saya melihat bahwa kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tidak ada seperti saya ada pada pagi hari ini ataupun pada hari ini. Karena saya percaya kemurahan Tuhanlah yang memberikan bukan hanya mungkin peluang pertama, kedua, ketiga, tapi banyak kali peluang untuk saya dapat melihat dan melalui kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan mulai berkat yang kita nampak, yang kita dapat rasa dan lihat, tapi juga apa yang berlaku secara rohani dalam kehidupan kita, yang kita tidak nampak tapi kita tahu berlaku transformasi yang luar biasa, malah satu yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Nah, mari kita baca, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan mau berbicara, mau menyatakan sesuatu kepada kita. Bukan hanya untuk satu rutinitas setiap hari Ahad kita mendengar firman Tuhan, tapi untuk kita dapat menikmati firman Tuhan ini setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya percaya satu penghormatan yang luar biasa, satu kesempatan, satu berkat yang Kau beri pada kami untuk dapat mendengar, merenung bersama-sama firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus yang memberikan kami pewahyuan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, apa yang kami bersama-sama lalui dalam singkat dalam video ini Bapa di sorga tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya membawa kita untuk melihat satu firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma, yaitu bagaimana Paulus menyatakan apa yang dirasakan ataupun yang dialami oleh Daud sendiri tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Firman Tuhan mengatakan begini: berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, Paulus membawa firman Tuhan dalam Roma pasal yang keempat merujuk kepada apa yang dialami oleh Daud. Daud sendiri yang menyatakan ini, dia menyatakan ini dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2. Bila dia berkata dalam ayat 1, dia katakan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Orang yang tahu bahwa dia diampuni, soalnya tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Orang yang tahu dia orang berdosa, tapi juga tahu bahwa dia telah diampuni adalah orang yang bukan penipu. Penipu selalunya tidak mengakui dosa, tidak mengakui bahwa dia bersalah, ataupun melihat bahwa dia perlukan pengampunan. Ini adalah seorang jiwa, orang manusia yang berjiwa jujur di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya ini yang disampaikan oleh Paulus bila dia berbicara tentang kebenaran yang kita miliki ini adalah berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Sehingga dia tahu bahwa ketika Daud mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang diampuni, itu berbicara tentang bahwa manusia yang sangat-sangat beruntung, sangat-sangat, ya saya kata, menerima kemurahan Tuhan walaupun tidak dapat melakukan apa-apa ataupun mungkin memulihkan keadaan apa yang telah rusak akibat apa yang dilakukannya terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri atau terhadap situasi dan sebagainya, tetapi masih mengalami dan menerima pengampunan Tuhan. Ini adalah ucapan bahagia Daud, dan Paulus melihat bahwa ini adalah pemberian Tuhan, pemberian percuma ataupun cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada manusia hanya karena berdasarkan iman. Apabila melihat firman Tuhan ini, saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, saya melihat diri saya secara pribadi. Saya melihat bahwa Tuhan sangat-sangat baik dengan saya.
Dan saya percaya dengan kita semua juga, bahwa walaupun kita dalam kehidupan kita semakin berumur, orang cakap bukan semakin baik, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, banyak pesan-pesan silap yang kita lakukan dan sebagainya. Tapi kita dapat merasakan, kita dapat lihat bagaimana Tuhan tetap mengampuni kita, mengasihi kita. Semuanya karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan laksanakan bagi kita ketika dia mati di kayu salib, menggantikan tempat kita hukuman yang sepatutnya kita alami. Jadi kita sangat-sangat berbahagia. Paulus melihat bahwa ini hanya dapat diterima dengan iman. Nah, saudaraku, inilah reality. Kenapa kita boleh katakan bersama-sama bahwa kita ini orang-orang yang sangat-sangat berbahagia, karena kita adalah orang-orang yang diampuni. Kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita dalam Kristus Yesus itu luar biasa, sangat luar biasa. Malah dia mengubah, transform kepribadian kita, karakter kita, sehingga kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diampuni luar biasa oleh Tuhan. Kita tanpa sadar mengeluarkan ataupun melahirkan tindak tanduk yang luar biasa di depan Tuhan. Karena kita sadar, kita insaf, perkataannya lebih tepat, bahwa apa yang kita alami adalah karena semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau bawa kita untuk melihat satu lagi firman Tuhan di Perjanjian Lama, sangat-sangat menyentuh hati saya secara pribadi, yaitu tentang seorang pribadi yang bernama Yakub. Dia merupakan anak kepada Ishak, cucu kepada Abraham. Kita tahu kenapa dia dinamakan Yakub. Tapi dalam bahasa Israel, Yakub diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu bermaksud menggantikan. Ataupun sebenarnya jikalau dalam konteks apa yang dikatakan oleh Esau ketika dia marah, ketika Yakub mengambil alih, ataupun saya boleh katakan secara terus terang bahwa dia menipu Esau. Perkataan yang Esau, sentimen ataupun semantik yang digunakan dalam ayat firman Tuhan ini adalah penipu. Mari kita lihat firman Tuhan ini, yaitu terdapat di dalam Kejadian pasal 27. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Yakub adalah penipu. Dan yang sangat ironi juga adalah apabila ibunya, kan, Ribka, membantu Yakub ketika dalam proses menerima berkat hak kesulungan daripada Ishak. Nah, apa yang berlaku ialah Yakub meninggalkan keluarganya karena takut diancam bunuh oleh Esau, dan dia pergi ke tanah di mana leluhur dia tinggal, yaitu di Mesopotamia, di mana Laban ada, yaitu saudara kepada ibunya, yaitu Ribka. Dan dia bersih di situ selama beberapa tahun bersama dengan Laban, pakciknya. Dan dalam proses itu dia juga menipu. Dia adalah proses, saya ingat itu bukan kita tidak katakan sebagai satu penipuan, tapi satu teknik yang sangat-sangat licik lah, dimana dia telah memperoleh kambing domba daripada Laban dengan cara dia yang tersendiri. Ini luar biasa. Nah, apa yang berlaku ialah berapa tahun kemudian, nah sebelum dia kembali ke tanah bapaknya, tapi saya katakan di tanah Kanaan, di mana tanah Israel dijanjikan, dia mengalami penipuan. Dia ditipu. Dia sangat mencintai seorang anak kepada Laban, yaitu Rachel. Tapi sebaliknya, ketika dia berkawin selepas 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rachel atau Rahel, dia telah diberikan oleh kakaknya Leah. Wah, ini satu pengalaman ditipu oleh Yakub. Yakub seorang penipu, tapi dia juga mengalami penipuan. Dia pengalaman ditipu oleh bapak mentuanya sendiri. Dan ini sangat luar biasa. Kemudian apabila dia pulang, ada satu peristiwa di mana Yakub mendahuluan keluarganya, anak-anak
istrinya, hartanya, kambing domba, unta dan sebagainya. Dia dahulukan risiko untuk bertemu dengan Esau. Tapi apa yang berlaku ialah dia telah tinggal seorang diri di belakang satu tempat, dan pada waktu malam Tuhan datang kepada dia. Dan ayat firman Tuhan itu terdapat di sini. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia kata, siapa namamu? Penipu. Nama dia penipu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yang kata lain, pribadi ini saya percaya inilah Bapa di sorga. Dia katakan ini kepada Yakub. Dia katakan, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, namamu tidak akan disebut lagi penipu, tetapi Israel. Saudaraku, maksud Israel ialah orang yang telah bergumul, bergulat dengan Tuhan, orang yang telah berperkara dengan Tuhan, orang yang wrestle, perkataan bahasa Inggris, konten dengan Tuhan. Ada satu ketika Bapa di surga beritahu kepada jemaat Tuhan, beritahu kepada umat Tuhan. Umatnya dia katakan begini, tidakkah kamu mau berperkara dengan aku? Tuhan mau kita berurusan dengan Tuhan. Tuhan mau kita bergumul dengan Tuhan. Jika ada persoalan kehidupan kita, Tuhan mau kita meluahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa kamu bukan lagi penipu, kamu bukan lagi Yakub, tapi nama kamu adalah Israel. Kamu telah bergumul dengan Tuhan dan kamu menang. Maksud ini, karena ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, melihat bahwa kita perlukan hanya Tuhan, bahwa yang mau mendengar dan mau memperhatikan kita, concern dengan kehidupan kita, segala isu dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan kita tidak mau melepaskan apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita percaya dan kita mau menerima segalanya daripada Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Yakub. Saya mau diberkati, saya mau diberkati. Nah, Israel juga berbicara tentang orang yang diberkati Tuhan. Malah ada terjemahan mengatakan bahwa dia merupakan merujuk kepada tentara Tuhan, askar Tuhan, laskar Tuhan, yang dimana dia berdiri bagi pihak Tuhan. Dan ini yang berlaku dengan kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, Anda dan saya adalah Yakub. Malah saya katakan Yakub. Kita semua tidak layak. Tapi justru karena kita tidak layaklah, Bapa di sorga telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Karena orang yang layak diselamatkanlah adalah orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Kita mungkin tidak menipu secara mungkin dari segi material ataupun dari segi perbuatan dan sebagainya. Tapi kita banyak kali menipu dalam kehidupan kita. Kita tidak menerima. Kita melakukan. Malah kita membuat keputusan hal-hal yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Kita menipu diri kita bahwa kita bahagia, sedangkan kita mengalami segala musibah dalam kehidupan kita. Kita menipu bahwa kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang bijak. Sebenarnya kita selamanya kita selalu membuat keputusan yang salah. Kita katakan bahwa kita adalah orang yang dalam bahasa sehari-hari boleh dipakai. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang selalu mengecewakan. Saudaraku, pada hari ini, siapapun Anda dan saya, yang pasti adalah kita adalah Yakub.
Tuhan mau mengubah nama Anda dan saya. Tuhan mau mengatakan bahwa Anda adalah Israel. Kamu bergumul, kamu bergulat dengan Tuhan. Kamu meletakkan diri kamu di hadapan Tuhan. Kamu membuat keputusan untuk percaya kepada aku, kata Tuhan, daripada di luar sana. Walaupun orang kata kamu bodoh, apa yang kamu lakukan itu tidak logik, tidak boleh diterima secara akal manusia yang sehat. Tapi kamu masih memilih untuk percaya. Saudaraku, Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda dan saya. Dan ketika kita meletakkan iman kita, Tuhan melihat bahwa iman yang kita letakkan itu bukan satu yang murahan. Saya ulang sekali lagi. Sebenarnya ketika kita percaya pada Yesus, kita pilih untuk percaya pada Yesus Kristus yang diutus Bapa di surga untuk Anda dan saya. Iman itu sangat berharga di mata Tuhan. Itulah bergulat dengan Tuhan. Itulah keputusan yang sangat luar biasa besar yang Anda dan saya telah ambil. Dan saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena dorongan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kita bila kita menyadari bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita. Yakub menyadari bahwa dia sangat disayangi Tuhan. Mungkin dia kata dalam hatinya, saya yang penipu ini, saya yang setan melakukan banyak menyebabkan kesedihan pada orang lain, menyakitkan hati orang lain. Dan pada saat sama juga dia mungkin katakan bahwa saya juga mengalami penipuan. Saya Yakub, tapi orang lain juga melakukan Yakub terhadap diri saya. Tapi ketika dia meletakkan bahwa hanya Bapa di sorga, hanya Tuhan, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, yang boleh membantu, mengangkat dan memberkati dia, namanya diubah menjadi Israel. Saudaraku, inilah ucapan bahagia yang disebut oleh Paulus. Inilah ucapan bahagia yang dimaksudkan oleh Daud. Betapa bahagianya kita, Yakub yang telah mengalami pengampunan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, inilah yang mengangkat kita. Bukan hanya berani melangkah, tetapi berani melangkah dan berani percaya bahwa kita melangkah dengan penuh berkemenangan. Sama seperti Yakub, ketika mengalami semua ini, namanya sudah diubah menjadi Israel. Dia maju ke depan dengan berani bertemu dengan Esau, abangnya. Dan apa yang diperolehinya bukan ancaman bunuh ataupun dicederakan. Sebaliknya apa yang berlaku ialah dia menerima kemurahan yang luar biasa melalui Bapa di sorga, daripada Bapa di sorga melalui Esau. Dia diampuni. Bukan hanya Bapa di sorga yang mengampuni dia, tapi Esau abangnya juga mengampuni dia. Karena namanya Israel dan bukan Yakub. Saudara, mari kita berdoa. Mari kita ambil renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, walaupun tidak terlalu tersusun. Tapi saya percaya Tuhan berbicara di hati kita, bahwa Tuhan mau kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan. Tuhan mau kita merasa berbahagia karena kita telah diampuni. Kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Dan itu hanya karena satu hal. Orang bilang percaya saja. Ya, tapi percaya itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat bahwa itu adalah pergumulan. Tuhan tahu itu adalah pergumulan. Tuhan tahu itu adalah kita sedang bergulat. Malah bukan hanya dengan Tuhan, dengan perasaan kita. Untuk mau meletakkan satu kepercayaan bahwa apa yang saya percaya ini menyelamatkan saya. Tuhan sangat menghargai itu. Dan saya percaya Tuhan mau mengatakan pada hari ini, Anda dan saya bukan lagi Yakub, tapi kita adalah Israel, bala tentara Allah yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, walaupun persekutuan kami singkat pada pagi hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami. Engkau mau kami sentiasa merasa penuh dengan damai sejahtera, sukacita, berbahagia, apapun keadaan dan situasi kami. Karena kami percaya pada surga, kami adalah orang-orang yang telah diampuni kesalahan kami, diampuni segala pelanggaran kami, ditutup segala dosa yang kami lakukan.
Dan kami percaya Bapa di sorga, berkat mengalir dalam kehidupan kami, karena kami telah diampuni. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menghargai iman kami, Engkau menghargai Yakub, sehingga Engkau mengubah namanya Bapa menjadi Israel. Kami percaya kami adalah Yakub. Selama ini kami adalah Yakub, tapi sekarang nama kami adalah Israel, karena kasih Tuhan yang luar biasa, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu selesai berbicara pada pagi hari ini, tapi saya percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat kepada semua pendengar, sehingga mereka juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sehingga kita bertemu lagi, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.